Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Lukman Syarif dengan NIM 202155201071. Pada video ini saya membahas subbab, yaitu fungsi dan manfaat AMDAL. Fungsi dan manfaat AMDAL secara umum antara lain adalah fungsi memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan. Kedua, memberi pedoman dalam upaya penjagaan dan pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Dan terakhir, memberikan informasi dan data bagi perencana pembangunan suatu wilayah. Dan kita beralih ke manfaat, yaitu manfaat pengujian AMDAL, yaitu ada 3: mengetahui sejak awal dampak positif, dampak negatif akibat kegiatan pembangunan proyek. Kedua, menjamin aspek keberlanjutan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan, menghemat penggunaan sumber daya alam, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan memperoleh kredit bank. Nah, manfaat AMDAL sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu manfaat AMDAL bagi pemilik usaha, manfaat AMDAL bagi pemerintah, manfaat AMDAL bagi masyarakat, dan manfaat AMDAL bagi lingkungan sekitar. Nah, kita bahas poin pertama dulu, yaitu manfaat AMDAL bagi pemilik usaha atau kegiatan. AMDAL pada manfaat AMDAL bagi pemilik usaha, yang pertama itu AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, resiko, dan sasaran usaha kegiatan proyek yang dikelola. Kedua, AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat, baik biogeofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha kegiatan atau proyek yang dikelola. Ketiga, AMDAL dapat dijadikan sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek, sehingga pemilik usaha atau kegiatan proyek dapat memperkecil risiko dan kelemahan usaha kegiatan atau proyek. Keempat, AMDAL dijadikan sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha atau kegiatan atau proyek secara keseluruhan. Dan AMDAL dapat dijadikan sebagai alat berargumentasi menghindari kemungkinan yang terjadi konflik, terutama bila timbul masalah di lingkungan daerah tersebut. Dan terakhir, AMDAL dapat dijadikan sebagai alat meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi usaha, kegiatan, atau proyek terhadap pengaman dan keselamatan usaha, kegiatan, proyek. Nah, kita masuk ke poin kedua, itu manfaat AMDAL bagi pemerintah. AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha, kegiatan, atau proyek. AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha, kegiatan, dan proyek. Ketiga, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya, baik yang digunakan oleh pemilik usaha atau oleh pihak lain. Yang keempat, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghindari konflik dengan proyek lain maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang kelima, AMDAL menjamin manfaat yang jelas atas suatu kegiatan usaha proyek bagi masyarakat. Keenam, AMDAL memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. 7. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak terhadap pengelolaan lingkungan.
AMDAL dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan, yaitu AMDAL dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha kegiatan proyek. Yang kedua, AMDAL dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha kegiatan proyek. Yang ketiga, AMDAL dapat memanfaatkan masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita masuk di poin terakhir, yaitu manfaat AMDAL bagi lingkungan hidup. Yaitu cuman ada 2 poin. Yang pertama adalah terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik. Yang kedua, terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, setelah melihat atau membahas tentang chapter tersebut dengan bab 11, yaitu pengujian AMDAL pada bidang informatika, subbab yang saya bahas tadi adalah fungsi dan manfaat AMDAL bagi bidang teknik informatika. Untuk pembahasannya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.